Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai Business Combination pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Dimulai dari saya, yaitu Hani Gita Amalia dengan NPM akhir 290. Kemudian ada Rizky Laylatul Qadriyah dengan NPM akhir 045. Kemudian ada Husnul Khotimah dengan NPM akhir 080. Kemudian ada Nur Latifa Alfeira dengan NPM akhir 253. Kemudian ada Thalita Aurel Agatha dengan NPM akhir 289. Dan yang terakhir ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai alasan untuk business combination. Jadi, business combination merupakan penggabungan dua atau lebih entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan nilai ekonomi bagi pemegang saham dengan memperluas operasi, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis business combination. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu horizontal integration, yaitu suatu penggabungan perusahaan dalam industri ataupun pasar yang sama, misalnya Pfizer dan Allergan. Nah, di sini Pfizer dan Allergan ini masuk ke horizontal integration karena keduanya bergerak di industri farmasi, yang dimana Pfizer dikenal sebagai perusahaan farmasi global yang memproduksi berbagai obat-obatan, sementara Allergan terkenal dengan produk-produk seperti Botox. Nah, penggabungan ini memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar, memperkuat posisi di industri farmasi, dan memanfaatkan produk serta penelitian bersama untuk meningkatkan daya saing. Dengan penggabungan ini, mereka bisa menawarkan lebih banyak produk farmasi dan mengurangi persaingan di pasar yang sama. Kemudian yang kedua, itu ada jenis vertical integration atau penggabungan perusahaan dalam rantai produksi yang berbeda namun tetap saling terkait. Misalnya CVS dan Caremark. Nah, di sini CVS dan Caremark merupakan contoh dari vertical integration karena keduanya ini berada di tahap yang berbeda dalam rantai pasokan layanan kesehatan. CVS merupakan jaringan apotek retail yang menjual obat-obatan langsung ke konsumen, sedangkan Caremark adalah perusahaan pengelola manfaat farmasi yang mengelola dan mendistribusikan resep obat untuk perusahaan asuransi dan pemberi kerja. Nah, eee, atas penggabungan ini, CVS dapat mengontrol lebih banyak aspek dari rantai pasokan obat, mulai dari pengelolaan resep hingga penjualan langsung, sehingga meningkatkan efisiensi dan layanan kepada pelanggan. Lalu yang ketiga, ada jenis conglomeration, yaitu suatu penggabungan perusahaan dari industri yang berbeda untuk diversifikasi risiko, misalnya General Electric. Nah, di sini General Electric atau GE merupakan contoh conglomeration karena perusahaan ini memiliki bisnis di berbagai industri yang berbeda, seperti peralatan rumah tangga, pembangkit listrik, penerbangan, dan layanan keuangan. Nah, General Electric atau GE ini melakukan diversifikasi bisnis untuk mengurangi risiko apabila salah satu sektor mengalami penurunan. Misalnya, jika bisnis peralatan rumah tangga menurun, maka bisnis di sektor energi atau penerbangan masih bisa menopang kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, penggabungan ini bukan untuk memperluas pasar dalam satu industri, melainkan untuk memperluas portofolio dan meminimalkan risiko bisnis. Kemudian ada alasan melakukan business combination. Jadi yang pertama itu ada cost advantage, yaitu lebih murah memperoleh fasilitas yang sudah ada daripada membangun dari nol. Jadi di sini ada lower risk,
yaitu mengurangi risiko dengan membeli lini produk yang sudah stabil. Yang kedua ada fewer operating delays, yaitu untuk mempercepat produksi dengan fasilitas yang sudah siap pakai. Yang ketiga ada avoidance of takeovers, yaitu untuk mencegah pengambil alihan perusahaan oleh pihak lain. Lalu yang keempat ada acquisition of intangible assets, yaitu untuk mendapatkan hak paten, lisensi, dan keahlian manajemen. Lalu yang terakhir, ada tax and personal benefits, yaitu untuk memanfaatkan insentif pajak dan alasan pribadi pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya ada antitrust considerations, yaitu penggabungan bisnis juga dapat dilakukan sebagai strategi defensif untuk menghindari pengambil alihan paksa atau hostile takeover oleh perusahaan lain. Perusahaan yang lebih kecil atau yang memiliki struktur kepemilikan yang terbuka cenderung lebih rentan terhadap aksi pengambil alihan. Nah, dalam situasi ini, dengan bergabung ke perusahaan lain yang lebih stabil atau memiliki kekuatan pasar yang lebih besar, dapat menjadi salah satu langkah perlindungan. Selain itu, penggabungan ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Nah, sehingga lebih sulit bagi pihak luar untuk menguasai perusahaan tanpa adanya persetujuan manajemen atau pemegang saham utama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bentuk hukum dari kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis bisa berupa akuisisi, merger, atau konsolidasi. Akuisisi terjadi saat satu perusahaan mengendalikan perusahaan lain, namun perusahaan yang diakuisisi tidak perlu dibubarkan. Merger terjadi ketika satu perusahaan mengambil alih operasi perusahaan lain dan perusahaan yang diambil alih dibubarkan. Konsolidasi melibatkan pembubaran semua entitas dan pembentukan perusahaan baru. Selanjutnya, konsep akuntansi dari kombinasi bisnis. Menurut GAAP, kombinasi bisnis adalah transaksi di mana satu entitas memperoleh kontrol atas entitas lain. Meskipun entitas bisa kehilangan identitas hukumnya, mereka tetap terpisah dalam hal akuntansi sampai penggabungan selesai. Kombinasi bisa dilakukan dengan cara satu perusahaan mengakuisisi mayoritas saham perusahaan lain, mentransfer aset, atau membentuk perusahaan baru. Selanjutnya, latar belakang singkat tentang akuntansi untuk kombinasi bisnis. Akuntansi untuk kombinasi bisnis sangat penting dan kontroversial karena melibatkan transaksi besar dan pengaruh yang luas. Sebelumnya, ada dua metode akuntansi yang digunakan, yaitu pooling of interest dan purchase. Namun, sejak 2001, metode pooling dihapus dan hanya metode akuisisi yang digunakan untuk transaksi yang dimulai setelahnya, karena dianggap lebih relevan dan akurat dalam mencatat nilai transaksi. Selanjutnya, akuntansi internasional. Penghapusan metode pooling membuat akuntansi GAAP lebih konsisten dengan standar internasional atau IFRS yang juga melarang metode pooling dan mewajibkan penggunaan metode akuisisi untuk kombinasi bisnis. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi untuk kombinasi sebagai akuisisi. General Accepted Accounting Principles mensyaratkan bahwasannya setelah tanggal 15 Desember 2008, setiap kombinasi bisnis yang dilakukan itu akan dicatat sebagai akuisisi, di mana metode akuisisi yang mengikuti GAAP itu sama untuk mencatat kombinasi bisnis yang dilakukan dalam mencatat pembelian aset lain dan juga timbulnya kewajiban, di mana pencatatan kombinasi tersebut menggunakan prinsip nilai wajar. Dengan kata lain, pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh entitas pembeli untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam suatu kombinasi bisnis dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau dengan nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Selain itu, berbagai biaya langsung dari kombinasi bisnis seperti biaya akuntansi, hukum, konsultasi itu akan diakui sebagai beban. Kemudian, biaya pendaftaran ataupun penerbitan sekuritas ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis itu akan dibebankan terhadap nilai wajar efek yang diterbitkan. Nah, biasanya itu digunakan sebagai pengurangan tambahan modal disetor. Selain itu,
Biaya tidak langsung seperti gaji, manajemen, penyusutan, dan sewa berdasarkan metode akuisisi itu juga diakui sebagai beban. Selain itu, berbagai biaya tidak langsung yang timbul untuk menutup fasilitas duplikasi itu juga akan diakui sebagai beban. Sebagai ilustrasi di sini, asumsikan bahwasanya Pop Corporation itu menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $10 untuk aset bersih Sun Corporation dalam sebuah kombinasi bisnis pada tanggal 1 Juli 2016, di mana harga pasar saham biasa Pop pada tanggal tersebut adalah $16 per saham. Nah, biaya langsung tambahan dari kombinasi bisnis tersebut terdiri dari biaya Securities and Exchange Commission atau SEC sebesar $5.000, biaya akuntan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran SEC sebesar $10.000, biaya pencetakan dan penerbitan sertifikat saham biasa sebesar $25.000, dan biaya pencari dan konsultan sebesar $580.000. Nah, di sini POP itu akan mencatat penerbitan 100.000 saham pada pembukuannya sebagai berikut. Nah, berikut merupakan pembukuan yang dilakukan oleh POP dalam ribuan. Di mana bagian pertama ada investment in stock sebesar 1.600, kemudian ada common stock sebesar 1.000, kemudian ada additional paid in capital sebesar 600. Nah, untuk mencatat berbagai biaya langsung dalam bisnis kombinasi itu akan dicatat sebagai yang pertama yaitu investment expense sebesar 80, kemudian ada additional paid in capital sebesar 40, kemudian cash untuk membayar kedua biaya tersebut sebesar 120. Kemudian berbagai biaya pendaftaran dan juga penerbitan sebesar 40.000 ini akan diperlakukan sebagai pengurangan nilai wajar saham yang diterbitkan dan membebankan biaya tersebut ke tambahan modal di setor. Kemudian biaya langsung lainnya dari kombinasi bisnis sebesar 80.000 itu akan diakui sebagai beban. Maka total biaya yang dikeluarkan POP untuk mengakuisisi Son adalah sebesar 1.600.000, yang mana jumlah tersebut akan dimasukkan ke dalam akun investasi pada anak perusahaan. Kemudian selanjutnya akan dilakukan akumulasi total biaya yang dikeluarkan untuk membeli akun investasi gabungan lainnya, terlepas dari apakah perusahaan yang bergabung dibubarkan atau perusahaan yang bergabung itu akan terus beroperasi dalam hubungan induk anak perusahaan. Namun apabila Sun Corporation dibubarkan, maka akan dicatat sebagai aset bersih yang dapat diidentifikasi dalam pembukuan POP pada nilai wajarnya, dan mencatat setiap kelebihan biaya investasi di atas nilai wajar aset bersih sebagai goodwill. Nah, dalam hal ini, pengalokasian saldo yang tercatat dalam akun investasi pada anak perusahaan melalui entry pada pembukuan POP. Nah, entry tersebut mungkin muncul sebagai berikut. Nah, berikut merupakan salah satu contoh entry yang dilakukan dalam ribuan. Di mana di bagian pertama ada receivable, kemudian inventories, plant assets, dan juga goodwill. Kemudian di bagian kreditnya terdapat account payable, notes payable, dan juga investment in Sun. Yang mana hal ini dilakukan untuk mencatat pengalokasian dana sebesar $7.600.000 untuk mengakuisisi Sun Corporation. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Untuk yang pertama yaitu penentuan nilai wajar. Pertama yang harus dilakukan dalam nilai wajar atau pencatatan akuisisi adalah menentukan nilai wajar semua aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi. Proses ini dilakukan sebelum dan selama proses negosiasi merger. Perusahaan biasanya menggunakan penilaian independen untuk menentukan nilai wajar. GAAP memberikan panduan dalam penentuan nilai wajar dengan 3 tingkat keandalan. Untuk yang level 1 itu berdasarkan harga pasar yang ada. Untuk yang level 2 panduan penentuannya yaitu berdasarkan nilai kini arus kas masa depan yang didiskontukan. Untuk yang terakhir, untuk level 3 panduannya yaitu berdasarkan estimasi material. Untuk selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud. GAAP mengatur pengakuan aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis dengan metode akuisisi. Aset tak berwujud diakui secara terpisah dari goodwill jika memenuhi salah satu dari kriteria keterpisahan atau kriteria kontraktual hukum. Contoh aset tak berwujud yang dapat diakui terpisah dari goodwill meliputi
yaitu merek dagang, hak paten, dan hak cipta. Tenaga kerja dari perusahaan yang diakuisisi tidak dapat diakui oleh aset tak berwujud yang terpisah dari goodwill karena tidak dapat dipisahkan dari perusahaan secara individu. Untuk selanjutnya yaitu pertimbangan kontingensi dalam akuisisi. Akuisisi dapat menyakup pembayaran tambahan pada pemegang saham sebelumnya, bergantung pada kegiatan atau transaksi di masa depan. Pertimbangan kontingensi dapat berupa distribusi kas aset lain atau penerbitan utang atau sekuritas ekuitas dan diukur dan dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, nilainya tidak diukur ulang sampai kontingensi diselesaikan. Sedangkan jika diklasifikasikan sebagai liabilitas, nilainya diukur ulang setiap periode pelaporan dan perubahan catat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan number G. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan biaya dan nilai wajar. Setelah menetapkan nilai wajar aset dan kewajiban yang diakuisisi, biaya investasi dibandingkan dengan total nilai wajar bersih aset dapat diidentifikasi. Jika biaya investasi lebih besar dari nilai wajar bersih, selisih pertama-tama dialokasikan ke aset bersih dan dapat diidentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya, dan sisanya dialokasikan ke goodwill. Jika nilai wajar bersih yang diakuisisi lebih besar dari nilai akuisisi, selisihnya dicatat sebagai keuntungan dari pembelian murah atau bargain purchase gain dalam laporan laba bersih sebagai pendapatan biasa bagi pihak pengakuisisi. Saya Rizky Rayotul Qadria dengan NP Mahir 045 di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai goodwill dan kontroversinya. Jadi goodwill sendiri itu merupakan aset tak berwujud yang muncul saat suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari nilai wajar aset bersihnya. Nah, goodwill itu mencerminkan suatu keunggulan kompetitif, loyalitas pelanggan, reputasi merek, atau juga hubungan bisnis yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, goodwill itu sering juga mengalami perdebatan karena yang pertama tidak memiliki bentuk fisik dan nilainya itu sangat subjektif. Yang kedua bisa berubah karena kondisi pasar yang menyebabkan perusahaan ini tuh harus melakukan uji penurunan nilai secara berkala. Kemudian yang ketiga, apabila perusahaan mengalami kesulitan finansial, maka goodwill ini bisa mengalami impairment yang mengurangi laba perusahaan dan juga mengganggu kepercayaan investor. Nah, selanjutnya ada standar GAAP terkait goodwill dan aset tak berwujud. Nah, di sini tuh GAAP memberikan pedoman akuntansi untuk goodwill. Yang pertama, tidak diamortisasi. Nah, ini berbeda dengan standar lama yang memperbolehkan amortisasi goodwill dalam jangka waktu tertentu. Untuk sekarang, goodwill ini tidak dapat diamortisasi. Yang kedua ada diuji untuk impairment secara berkala, yaitu dengan membandingkan nilai wajar goodwill dengan nilai tercatatnya di laporan keuangan. Nah, jika nilai wajar lebih rendah, maka perusahaan ini harus mencatat kerugian impairment tersebut. Kemudian yang ketiga ada metode penilaian goodwill yang dapat dilakukan dengan menggunakan harga pasar atau estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan. Selanjutnya ada pengujian dan pengakuan penurunan nilai atau impairment losses. Jadi goodwill ini tuh diuji untuk impairment minimal dilakukan sekali setahun atau lebih sering jika terjadi perubahan yang signifikan seperti adanya perubahan hukum atau lingkungan bisnis yang merugikan, kemudian persaingan tidak terduga, kemudian ada juga kehilangan personel kunci atau rencana penjualan unit bisnis. Nah, dalam pengujian itu dilakukan dalam 2 langkah. Yang pertama dengan membandingkan nilai buku dengan nilai wajar unit bisnis. Nah, jika nilai buku ini lebih tinggi, itu harus lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah kedua itu membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Jika lebih tinggi, selisihnya ini akan diakui sebagai kerugian impairment. Nah, kerugian impairment itu tidak dapat dibalikan kembali atau irreversible. Selanjutnya ada amortisasi versus non-amortisasi. Jadi, amortisasi itu merupakan proses alokasi biaya aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Contohnya, jadi jika aset yang diamortisasi ini adalah lisensi, hak cipta, atau paten dengan umur manfaat tertentu. Nah,
jika non-amortisasi ini tuh berlaku untuk aset yang dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas seperti goodwill dan juga nama merek tertentu. Nah, sebagai gantinya aset ini itu diuji untuk impairment guna memastikan bahwa nilai ini tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, kalau melihat perbedaan utamanya, kita bisa melihat dari contoh aset. Nah, kalau di amortisasi itu contoh asetnya seperti hak paten, hak cipta, lisensi. Nah, kalau di non-amortisasi itu seperti goodwill atau nama merek. Nah, kalau dalam metode akuntansi, amortisasi ini berupa biaya dialokasikan selama umur manfaat. Nah, kalau di non-amortisasi ini tidak ada amortisasi, tetapi diuji untuk impairment-nya. Nah, tujuan dari amortisasi itu untuk mencerminkan konsumsi manfaat ekonomi, sedangkan untuk non-amortisasi itu menilai apakah aset tetap ini memiliki nilai ekonomis. Nah, selanjutnya ada pengungkapan disclosure dalam akuisisi bisnis. Nah, jadi GAAP itu mengharuskan sebuah perusahaan untuk mengungkapkan informasi rinci saat melakukan akuisisi bisnis agar investor ini dan pemangku kepentingan memiliki gambaran yang jelas mengenai dampak transaksi tersebut. Nah, ada beberapa informasi yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada informasi umum. Nah, di sini itu terkait tentang nama perusahaan yang diakuisisi, kemudian tanggal akuisisinya kapan, alasannya apa, kemudian metode akuisisi dan kepemilikan saham yang diperoleh itu juga diungkapkan. Nah, yang kedua ada goodwill atau keuntungan dari pembelian murah. Nah, pertama, jika harga akuisisi ini lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, perbedaannya ini akan diakui sebagai goodwill. Kemudian, jika harga akuisisinya lebih rendah dari nilai wajar aset bersih, maka perusahaan ini perlu mencatat keuntungan dari pembelian murah. Kemudian yang ketiga, ada rincian aset dan liabilitas yang diperoleh. Nah, ini tuh termasuk ke dalam aset tetap, aset tak berwujud, serta juga utang yang diambil alih dalam akuisisi. Kemudian yang keempat ada dampak pajak tangguhan. Nah, jika akuisisi ini menyebabkan perubahan dalam aset pajak tangguhan, maka perusahaan ini harus mengungkapkan dampaknya. Kemudian yang kelima, ada informasi tambahan untuk perusahaan publik. Jadi, di sini tuh harus menyajikan informasi pro forma untuk menunjukkan bagaimana laporan keuangannya akan terlihat jika akuisisi ini telah terjadi pada awal periode laporan. Nah, di sini goodwill ini harus ditampilkan sebagai pos tersendiri dalam neraca. Dan kerugian impairment itu harus dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada Sarbanes-Oxley Act atau SOX 2022. Nah, ini tuh merupakan sebuah undang-undang yang disahkan setelah skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom yang mengungkap penyalahgunaan laporan keuangan. Nah, SOX ini itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga tata kelola perusahaan. Nah, di sini ada ketentuan utama dari SOX, yaitu pembentukan PCAOB, yaitu Public Company Accounting Oversight Board. Di sini tuh tujuannya untuk mengawasi profesi akuntansi dan audit, kemudian juga mencegah praktik akuntansi yang menyesatkan. Yang kedua ada independensi auditor dan larangan konflik kepentingan. Nah, di sini auditor itu tidak boleh memberikan layanan konsultasi kepada klien auditnya. Nah, kemudian juga di sini menghindari potensi konflik kepentingan. Yang ketiga ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Nah, di sini CEO dan CFO itu harus menandatangani laporan keuangan dan menjamin keakuratan informasi yang disajikan. Yang keempat ada evaluasi dan audit pengendalian internal. Nah, di sini itu perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internalnya. Kemudian seorang auditor eksternal itu juga harus memberikan penilaian independen terhadap efektivitas pengendalian internal. Nah, yang kelima ada peningkatan transparansi keuangan. Nah, di sini perusahaan itu harus mengungkapkan transaksi di luar neraca dan kewajiban kontraktual lainnya secara lebih terperinci. Yang keenam ada pengawasan dan penegakan hukum oleh SEC.
Nah, di sini tuh SEC memiliki wewenang lebih besar dalam mengawasi kepatuhan terhadap SOX. Nah, pelanggaran terhadap SOX itu dapat dikenakan sanksi berat. Gitu. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Husnur Hotima dengan NPM akhir 080 akan menjelaskan tentang Appendix Pooling of Interest Accounting. Metode pooling of interest merupakan metode akuntansi yang digunakan dalam kombinasi bisnis sebelum tahun 2001. Metode ini mengasumsikan bahwa dua perusahaan yang bergabung adalah entitas yang setara dan hanya menggabungkan laporan keuangan mereka tanpa adanya perubahan signifikan dalam pencatatan nilai aset dan kewajiban. Untuk karakteristik pooling of interest itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah penyatuan kepentingan. Tidak ada satu perusahaan yang secara jelas mengakuisisi perusahaan lain. Kedua perusahaan menggabungkan aset, kewajiban, dan ekuitasnya seperti sebelum kombinasi terjadi. Yang kedua itu ada pencatatan berdasarkan nilai buku. Semua aset dan kewajiban dari masing-masing perusahaan itu digabungkan berdasarkan nilai bukunya, bukan nilai wajarnya. Nah, kemudian ada pula yang ketiga, yaitu tidak adanya pencatatan goodwill. Karena tidak ada perubahan nilai aset ke nilai wajar, metode ini tidak menghasilkan goodwill. Nah, yang terakhir yaitu adalah persyaratan yang ketat. Kombinasi bisnis harus memenuhi 12 persyaratan penggabungan yang dilakukan dengan menukar saham secara langsung. Perusahaan tidak ada perubahan signifikan dalam struktur ekuitas kedua perusahaan sebelum dan setelah penggabungan. Untuk penghapusan pooling of interest pada tahun 2001, Financial Accounting Standard Board itu menghapus metode pooling of interest dengan mengeluarkan ASC 805. Semua kombinasi bisnis setelah Juni 2001 itu wajib menggunakan metode akuisisi, yaitu caution method, yang mencatat aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar. Nah, apa sih dampak dari penghapusan pooling of interest ini? Yang pertama yaitu perusahaan tidak lagi bisa menghindari pencatatan goodwill dalam kombinasi bisnis. Yang kedua yaitu memudahkan investor dalam membandingkan laporan keuangan perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa transaksi mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari kombinasi bisnis.